Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tarisa Gani, NIM 45220060 dari kelas 2CD4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen piutang. Berbicara mengenai piutang, di sini saya menyisipkan sebuah quotes yang mana teman-teman bisa maknai sendiri. Ada tipe orang yang royal tentang uang, suka mentraktir teman dan tidak perhitungan, tapi sangat sulit dipinjami uang. Nah, percayalah, dia adalah orang yang pandai menjaga pertemanan. Topik pembahasan kita pada kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian piutang. Kedua, tujuan dan resiko penjualan kredit. 3, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. 4, hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. 5, manajemen piutang. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu rasio perputaran piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit, kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan resiko yang minimal. Piutang juga biasa disebut dengan pinjaman. Segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Artinya, penjualan kredit juga memiliki tujuan dan juga memiliki resiko. Adapun tujuan dari penjualan kredit, yang pertama, merangsang minat para pelanggan. Kedua, menaikkan volume penjualan. Ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Keempat, strategi memenangkan persaingan. Dan resikonya yaitu tidak terbayarnya piutang, keterlambatan waktu membayar piutang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Semakin meningkat proporsi penjualan kredit, maka semakin meningkat pula dana dalam piutang. Dan sejalan dengan hal tersebut, maka resikonya juga pasti akan meningkat. Tapi tujuannya yaitu meningkatkan profit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Ada 2 alternatif. Yang pertama dengan ketat pada perusahaan yang sangat selektif. Yang kedua dengan lunak pada perusahaan yang mungkin kurang selektif. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama, utamakan kredit kualitatif dan bukan kuantitatif. Yang kedua, semakin meningkat plafon kredit, maka dana dalam piutang juga akan semakin meningkat. Dan yang ketiga, makin selektif suatu perusahaan, maka dana dalam piutang akan menurun. Faktor yang keempat yaitu kebijakan dalam pengumpulan piutang. A. Pengumpulan piutang secara aktif biasanya memerlukan biaya pengumpulan piutang yang besar, dengan syarat biaya tambahan tidak melampaui besarnya tambahan revenue atau pendapatan. B. Pengumpulan piutang secara pasif, yaitu piutang akan semakin membesar. Faktor yang kelima yaitu kebiasaan para pelanggan dalam membayar, misalkan menunda-nunda. Yang keenam, lama persyaratan kredit. Di sini semakin lama, maka piutang juga akan semakin besar. Dan faktor yang ketujuh yaitu karakteristik industri. Adapun hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit, yang pertama standar kredit, yang kedua termin kredit, yang ketiga potongan tunai, dan yang keempat default risk. Sedangkan biaya atas piutang biasanya
biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, dan biaya sumber dana atau modal. Memasuki materi inti, yaitu manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan yang membayar bunganya. Kedua, pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara kredit, perlu dilaksanakannya penyaringan langganan, penentuan resiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Dan yang ketiga, penggunaan rasio. Pertama, hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Kedua, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutangnya. Kemudian yang terakhir, bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, dengan anggaran, maupun kelompok industrinya. Mengapa kita perlu memanajemen piutang? Karena tujuannya agar semua tagihan dapat terbayarkan, meminimalkan siklus piutang, dan meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Dalam memberikan piutang, kita tidak serta-merta begitu saja. Kita harus menetapkan kriteria penilaian calon pembeli. Di sini ada 5 kriteria penilaian calon pembeli. Yang pertama, karakter. Karakter di sini menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, kapasitas atau capacity, yaitu kemampuan untuk membayar hutangnya, dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Ketiga, kapital, dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode dan perbandingan antara modal saham dan modal asing. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan dalam pengambilan kredit. Dan yang terakhir, condition, atau kondisi dalam perekonomian secara umum. Selanjutnya, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang merupakan periode waktu terikatnya dana dalam piutang yang dimulai dari kas, persediaan, piutang, dan kembali lagi pada kas. Periode perputarannya piutang atau receivable turnover tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Di sini saya akan memberikan rumus untuk menghitung tingkat perputaran piutang dan rumus untuk menghitung rasio pengumpulan piutang. Tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus penjualan neto kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Sedangkan rasio pengumpulan piutang dapat dihitung dengan rumus 365 hari dibagi tingkat perputaran piutang. Jadi, sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.